Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Hastati Fajar Asia, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 252 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang mandiri dan tanggung jawab. Untuk mempermudah saya membuat pertanyaan pada inquiry apresiatif, terlebih dulu saya menggunakan prakarsa perubahan metode ATAP, di mana ATAP merupakan akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. ATAP, A yang pertama adalah aset, adalah kekuatan atau hal positif yang berada di lingkungan sekolah. Di antaranya yang pertama, guru sangat peduli pada penumbuhan karakter siswa dan menjadi contoh yang baik bagi siswa. 2. Sarana dan prasarana sekolah yang mendukung, di antaranya server, web hosting, jaringan internet. Yang ketiga, terdapat tim IT sekolah. Dan yang keempat, dukungan dari kepala sekolah dan komite sekolah. T. Tantangan. Ada beberapa tantangan, di antaranya yang pertama, kurang percaya diri siswa, sehingga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan asesmen. Masih adanya kerjasama, kurang mandiri dan tanggung jawab. Yang kedua, belum optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah, baik sarana prasarana maupun SDM. 3. Aplikasi asesmen yang ada belum mengakomodir semua gawe siswa, hanya terbatas pada Android. A yang kedua yaitu aksi. Ada beberapa aksi yang akan saya lakukan, yaitu pertama, menumbuhkan karakter siswa dan membiasakan budaya positif sekolah. Yang kedua, mengembangkan tim IT sekolah. Yang ketiga, mengembangkan dan membuat program aplikasi asesmen yang mengakomodir semua gawe. P. Pembelajaran. Perubahan yang saya harapkan pada pembelajaran ini adalah tumbuhnya karakter siswa dan budaya positif sekolah, dan siswa melaksanakan asesmen yang berbasis CBT dengan mandiri dan tanggung jawab. Dari metode ATAP terkonsep prakarsa perubahan, melaksanakan asesmen yang mandiri dan tanggung jawab berbasis CBT. Setelah saya mengkonsepkan prakarsa perubahan pada model ATAP, maka saya menuangkannya pada inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang identifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari 5 langkah. Tahap yang pertama yaitu B, buat pertanyaan. Pada langkah ini berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Tahap yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu G, gali mimpi.
berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Langkah yang keempat yaitu J, jabarkan rencana untuk mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Tahap yang kelima yaitu A, atur eksekusi untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Inilah kanvas Bagja yang saya buat. B, buat pertanyaan utama. Bagaimana cara mewujudkan siswa yang mandiri dan tanggung jawab dalam pelaksanaan asesmen? Tindakan atau penyelidikan yang pertama menjalin kerjasama dengan membentuk tim IT untuk membuat aplikasi yang dapat mengunci semua aplikasi lain saat asesmen sedang berlangsung khusus di SMP Negeri 252 Jakarta. Yang kedua, koordinasi dengan pihak terkait, baik kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil sarpras, dan tim IT mengenai rencana pembuatan dan penerapan CBT dan pengembangannya. A. Ambil pelajaran. Apakah sarana dan prasarana di sekolah sudah memenuhi untuk melaksanakan asesmen berbasis CBT? Apakah semua peserta didik sudah memiliki gawe yang support untuk mengunduh aplikasi asesmen? Bagaimana pelaksanaan asesmen di sekolah yang sudah berjalan? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, melakukan survei kepemilikan gawe dan kemampuan penguasaan iptek peserta didik dalam menjalankan asesmen yang berbasis aplikasi. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan asesmen berbasis aplikasi, server, aplikasi CBT, web hosting, dan internet. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen di sekolah yang sudah berjalan menggunakan aplikasi berbasis Android. Kekurangannya belum bisa untuk penggunaan iPhone. Sementara banyak siswa yang menggunakan iPhone, jadi kurang mengakomodir siswa. Dan aplikasi belum terdaftar di Play Store. Gali mimpi. Apakah aplikasi CBT dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta didik? Daftar tindakan dan penyelidikan yang pertama untuk mewujudkan siswa yang mandiri dan tanggung jawab dalam pelaksanaan asesmen diperlukan aplikasi yang dapat mengunci semua aplikasi lain saat asesmen sedang berlangsung. Yang kedua, mendesain dan merancang aplikasi yang support di HP baik Android maupun iPhone. HP mayoritas yang digunakan oleh peserta didik. J. Jabarkan rencana. Yang pertama, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan siswa yang mandiri dan tanggung jawab dalam pelaksanaan asesmen di SMP 252 Jakarta yang berbasis CBT? Yang kedua, aplikasi seperti apa yang dapat mewujudkan siswa yang mandiri dan tanggung jawab dalam pelaksanaan asesmen? Tindakan dan penyelidikan yang pertama, menjalin kerjasama dengan rekan yang ahli IT. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua murid. Yang ketiga, memberikan pendampingan dan pemahaman kepada peserta didik yang belum memahami. Yang keempat, membuat aplikasi CBT SMP Negeri 252 Jakarta berbasis Android dan iPhone. Yang kelima, melaksanakan asesmen berbasis CBT. Yang keenam, melakukan pemantauan selama asesmen berlangsung. Dan yang ketujuh, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan. A. Atur eksekusi. Yang pertama, siapa yang bisa dilibatkan dalam program asesmen berbasis CBT? Yang kedua, apa saja bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam asesmen berbasis CBT? Yang ketiga,
Kapan program asesmen berbasis CPT akan dilakukan? Yang keempat, siapa yang bertugas untuk memantau kendala-kendala yang muncul ketika melaksanakan program asesmen berbasis CPT di SMPN 252 Jakarta? Tindakan dan penyelidikannya. Yang pertama, menjalin kerjasama antara tim IT di bawah koordinasi wakil kurikulum dan sarana prasarana. Yang kedua, melaksanakan asesmen berbasis CPT dimulai dari asesmen harian, asesmen sumatif akhir semester, asesmen akhir tahun, asesmen sumatif sekolah. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.